Oke, kita akan mulai saja ya, sudah jam 8. Bapak yang lain nanti menyusul saja. Hari ini kita akan membahas, sebentar, saya sharing dulu. Nah, ini materi kita hari ini, jadi sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai tata kelola dari sistem informasi ya. Jadi kalau di tingkatnya manajer yang tinggi di top level manajemen, di tingkat CEO itu biasanya disebut dengan tata kelola atau governance. Jadi ilmu manajemen informasi itu kita sebut dengan tata kelola. Di tingkatnya CEO itu Chief Information Officer atau Chief Executive Officer, biasanya informasi banyak yang menjadi CEO atau menjadi CEO ya, kita nggak tahu ya, mungkin 10 tahun lagi dari kelas ini ada yang jadi CEO atau jadi CEO. Nah, di tingkat ini manajemen informasi biasanya lebih sering disebut dengan governance, bukan government tapi governance, atau diterjemahkan menjadi tata kelola. Kita akan lihat hari ini apa saja yang dikerjakan di bidang tata kelola ini. Jadi untuk bidang tata kelola itu sedikit dibedakan dengan bagian manajemen sistem informasi. Di manajemen informasi, kalau menurut COBIT itu merupakan kerangka kerja dari tata kelola yang mengambil dari ISO. Saya masukkan dulu yang baru masuk. Ya, dia mengambil dari ISO-nya tata kelola, itu ISO 38500, yang mengatakan bahwa governance itu ada di atas dari manajemen informasi. Jadi kalau manajemen informasi itu biasanya mengerjakan yang namanya plan, build, run, and monitor ya. Kalau yang bagian dewan direksi, dewan pengawas, kumpulan dari para direktur itu mengerjakan yang namanya tata kelola. Tata kelola tentunya dia lebih tinggi tingkatannya, jadi di sini hanya mengarahkan, mendirect, kemudian mengevaluasi hasil dan memonitoring. Jadi pekerjaan tata kelola itu lebih tinggi dan sifat informasinya bersifat tidak terstruktur. Berarti kalau tidak terstruktur, bukan berupa data yang diterima, tapi sudah berupa knowledge atau informasi. Sekali lagi, kalau pada manajemen informasi kita masih mengolah informasi yang bersifat terstruktur, misalkan record itu terstruktur, sedangkan governance ya mungkin dia sudah lebih tinggi, dia mengolah informasi yang bersifat tidak terstruktur. Gunanya kalau tidak terstruktur, misalkan gambar, grafik, untuk mengambil keputusan. Jadi mereka lebih tinggi, gitu. Sudah tidak lagi berhubungan dengan record. Tapi ada juga governance atau tata kelola yang menggunakan semi terstruktur. Ya. Informasi seperti itu ya. Ini pengertian tata kelola diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk memastikan bahwa objek dari kontrol organisasi tercapai. Kemudian mereka mengevaluasi apa kebutuhan dari stakeholder. Jadi dalam mengelola informasi itu mereka lihat stakeholder inginnya apa. Mereka mempunyai ilmu yang disebut dengan requirement analysis. Jadi kalau pada kerangka TOGAF itu ada satu bagian di tengah yang namanya requirement analysis. Mungkin masih ingat kerangka TOGAF beberapa minggu yang lalu, itu ada requirement analysis. Ini juga ada requirement analysis dan stakeholder analysis. Jadi kebutuhan stakeholder digali, dilihat apa sih butuhnya. Untuk mengolah informasi, kita harus mengikuti kebutuhan dari stakeholder. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa lebih dinamik dibandingkan dengan pengembangan sistem informasi itu sendiri. Kemudian melakukan direction, berarti menyuruh orang. Di sini ada yang disebut dengan responsibility, orang yang disuruh mengerjakan tugas.
dan accountability, yaitu orang yang memiliki wewenang untuk memberikan tugas. Jadi accountability, orang yang menyuruhnya, orang yang sebuah responsibility, orang yang mendapatkan tugasnya. Oke, saya ya Rehan, selamat datang, selamat bergabung. Nah, ini biasa disebut dengan EDM. Jadi sedikit dibedakan antara governance dan manajemen. Governance lebih banyak kepada strategis, dan yang mengerjakannya biasanya orang-orang yang mempunyai gelar CEO atau SEO. Ya, saya sih berharap mungkin 10 tahun lagi ada mahasiswa yang jadi SEO, jadi CEO ya. Nanti kalau kita ketemu kan jadi lebih enak ceritanya ya. Nanti kalau ketemu alumni lebih enak ceritanya. Kita akan lihat dulu sejarahnya. Saya akan ceritakan sejarah zaman dulunya. Ilmu tata kelola ini bukan ilmu yang lama, tapi masih baru. Jadi pada tahun 2005, bulan Oktober, ada suatu perusahaan yang melakukan survei, namanya perusahaan McKinsey and the London School of Economics. Dia melihat bahwa beberapa perusahaan yang menginvestasikan sistem informasi, mengimplementasikan aplikasi, itu ternyata tidak semuanya berhasil. Mereka melihat bahwa walaupun investasinya berupa pemrograman yang sangat canggih di 100 sebuah perusahaan, suatu perusahaan yang memanfaatkan IT, kita sebut dengan enterprise, ternyata ada perusahaan-perusahaan yang sudah memanfaatkan IT dengan sedemikian canggihnya tapi tidak berhasil. Setelah diselidiki, ternyata karena ada masalah tata kelola. Mereka menggunakan IT tetapi tidak mengelola dengan melihat kebutuhan dari customer. Jadi stakeholder ini bisa berupa customer, bisa berupa supplier. Mereka tidak melihat. Sehingga teknologi ada tetapi tidak memenuhi kebutuhan, sehingga pengelolaannya menjadi tidak baik. Tidak bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi. Jadi kata penelitian ini, kalau suatu perusahaan itu tidak dikelola dengan baik, percuma kita mengeluarkan uang untuk bidang IT. Mereka mendapati pada tahun 2005. Kemudian ada seorang ahli strategi namanya Gartner, ini sudah sangat terkenal, itu menegaskan juga bahwa perusahaan itu hanya membuang-buang uang saja kalau tidak dikelola IT dengan baik. Cara mengelolanya bagaimana? Mereka nanti kita akan lihat apa saja akan dikelola, mulai dari informasi yang baik, kemudian sumber daya yang tepat, IT infrastruktur yang tidak berlebihan, kemudian melihat kebutuhan dari customer, serta juga memelihara kinerja. Jadi orangnya dilatih skillnya supaya biasa mengerjakan IT. Nah, itu Gartner yang bercerita. Akhirnya mau tidak mau perusahaan berubah, apalagi setelah para pemegang saham mulai protes. Di sini diceritakan di Time Business pada tahun itu, bahwa para pemegang saham mengatakan kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan ambil uangnya dari saham-saham perusahaan. Mereka harus mau perusahaan tersebut diaudit supaya lebih baik. Jadi jangan hanya perusahaannya setiap saat begitu saja, setiap hari tidak ada dinamika perubahan. Akhirnya setelah stakeholder, para pemegang saham sudah mulai bicara, ya mau tidak mau mereka harus ikut. Nah, muncullah ilmu ini, ilmu dari tata kelola atau IT governance. Sekali lagi bukan government tapi governance ya, kalau yang baru pertama kali mendengar. Apa saja harus dipelajari? Nah, setelah bertahun-tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2020, ini didefinisikan ada beberapa ilmu bagian yang harus dipelajari, cukup banyak di sini. Jadi mempelajari dari resource, sumber daya, itu harus kita pelajari. Komunikasi dengan stakeholder harus transparansi, jelas ya. Kemudian ada eksekusi yang tidak boleh tanggung-tanggung. Penugasan harus sama ya. Kemudian ada untuk pertahanan juga, pertahanan untuk supaya jangan sampai pengelolaan itu terganggu ya di sini. Organisasinya harus siap, ada orangnya, ada kebijakan, ada prosedur, ada roadmap, ada blueprint yang harus dikejar.
ada best practice framework, yaitu kerangka kerja yang menceritakan bagaimana strategi yang baik dan tepat. Dan kalau diulang, strateginya sama. Sekali lagi, yang disebut dengan best practice itu adalah strategi yang tepat, yang kalau diulang hasilnya akan sama. Jadi bisa diprediksi hasilnya, itu disebut dengan best practice. Kemudian para eksekutif juga harus berkomitmen, mau tidak mau mereka harus mengikuti bagaimana kebijakan dari IT tersebut, dari IT governance tersebut. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang ingin menerapkan IT governance. Sekarang IT governance berkembang menjadi yang namanya Good University Governance misalkan. IT governance sendiri itu turunan dari Good Corporate Governance. Jadi kalau di ilmu manajemen ada namanya Good Corporate Governance atau GCG, maka bagian kecilnya yang berhubungan dengan IT disebut dengan IT Governance. Jadi IT Governance tidak mengelola yang namanya finansial, tidak. Finansial itu hanya dikelola di Good Corporate Governance yang merupakan bagian besarnya. Sedangkan apa saja yang dikelola oleh IT, yang kita akan lihat di sini hanya sumber dayanya, tapi tidak sampai kepada uang. Tidak sampai kepada finansial operasional. Kita cuma membahas mengenai sumber daya yang berhubungan dengan IT. Oke. Minimal untuk menjaga supaya IT tersebut, governance itu atau pengelolaan dan tata kelola IT ini berjalan, maka harus dilakukan suatu pengawasan. Mulai dari setiap bisnis unit ini harus mulai mengemas diri, ya, harus menjadi lebih efisien. Kemudian kita mengelola juga manajemen risikonya, seperti yang sudah diceritakan di beberapa minggu lalu. Dan ada bagian yang mengaudit. Internal audit ini menjamin bahwa IT yang dikelola tersebut sudah sesuai. Bagaimana tahu sesuainya? Kita gunakan yang namanya gap analysis. Jadi dari tujuan IT dengan apa yang sudah dikerjakan, kita lihat bagaimana selisihnya. Itu yang disebut dengan gap analysis. Kalau yang dikerjakan itu disebut dengan as is berarti sedang dikerjakan. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, as is itu berarti sedang dikerjakan. Yang sedang dikejar disebut dengan to be. Jadi kalau gap analysis biasanya merupakan selisih antara to be dengan as is. Antara yang akan datang, yang jadi target, dengan yang sedang dikerjakan. Jadi ini pekerjaannya, jadi harus ada orang yang mengerjakan bagian bisnis unit, ada juga bagian manajemen risiko yang melihat risiko apa saja. Ini harus dipisah supaya orang yang mengerjakan bisnis unit tidak bekerja dengan menjadi kurang sempurna. Saya pernah ilustrasikan antara pengendara untuk mobil yang misalkan Paris Dakar, ya, itu ada supirnya, ada juga bagian navigator. Jadi supirnya kita sebut dengan business unit, sedangkan navigatornya itu yang disebut dengan manajemen risiko. Sedangkan internal audit ini bekerja untuk waktu-waktu tertentu yang mengevaluasi. Untuk IT kita sebut dengan IT auditor. Kita sebut dengan IT auditor. Nah, 3 bagian ini yang mengawasi supaya IT governance berjalan, tata kelola IT berjalan. Jadi kita harus mengamati siapa sih stakeholder kita. Ini beberapa contoh stakeholder, ya. Apakah pemerintahan, stakeholder kita, apakah supplier, apa customer, atau konsultan, itu merupakan stakeholder kita. Atau mungkin pemilik modal, itu merupakan salah satu stakeholder yang harus kita amati. Jangan sampai kita abaikan. External auditor juga termasuk kepada stakeholder. Nanti di ilmu auditor, di risk management, itu akan dibahas siapa saja yang menjadi internal auditor, siapa saja yang menjadi external auditor. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia, external auditor itu pakai KPMG. KPMG itu atau KPMG itu merupakan auditor internasional yang berpusat di Belanda. Apa yang dikejar kalau kita mengelola IT governance? Pertama, ya seperti tadi, para eksekutif harus mendukung, kemudian sumber daya sudah terpenuhi, dan beberapa standar sudah kita tetapkan. Jadi kita nggak repot lagi menentukan standar. Ini merupakan yang kita kejar, yang dari IT governance.
IT governance harus berjalan lancar, streamline, tidak boleh ada gangguan, dan kalau dicek oleh seorang auditor, IT governance ini harus jangan sampai tidak diketemukan lagi beberapa gap, sudah terpenuhi semua. Semua gap-nya sudah terpenuhi, maka IT governance-nya baik. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana posisi manajemen informasi, itu biasanya di tingkat yang level bagian bottom sampai bagian middle dari top management. Sedangkan kalau di bagian topnya itu adalah IT governance. Kata IT governance sendiri ini diusulkan oleh grup yang namanya ITGI, IT Governance Institute. Jadi IT governance dikatakan sebagai suatu responsibility atau tanggung jawab dari Dewan Direksi dan manajemen eksekutif. Tujuannya buat apa? Untuk menyatukan semua bagian dari enterprise yang terdiri dari kepemimpinan dan organisasi supaya menjamin supaya tersebut berjalan dan terus langgeng. IT governance dibagi menjadi 5 pilar. Saya suka menyingkat menjadi VARP. VARP itu value delivery, alignment, kemudian risk management, dan resource management. P-nya adalah performance management. Jadi untuk mengolah IT governance itu biasa disebut dengan saya suka nyebutnya VARP. Kalau di sini yang dicetakkan strategi dulu. Jadi tata kelola harus align atau harus sesuai dengan orang bisnis. Jangan sampai orang IT menjadi autis, mengerjakan sendiri, tidak tanya-tanya bagaimana sih tujuan dari bisnis. Harus tahu apa keinginan dari bisnis, apa dinamika bisnis, apa ekosistem dari infrastruktur yang berubah. Baca lagi ya, di minggu lalu ada namanya ekosistem. Kemudian ada value delivery. Value delivery ini berarti apa ya? Ada yang tahu value delivery? Jadi informasi itu harus tersampaikan. Informasi apa yang ditawarkan dari setiap departemen harus tersampaikan dalam suatu siklus. Jadi kalau kita butuh informasi yang cepat, akurat, maka kualitas dari informasi tersebut harus tersampaikan. Setiap bagian tidak boleh ketinggalan informasi, jadi informasi tidak boleh tersendat. Disebut dengan value delivery. Biasanya value delivery juga berhubungan kalau pada supply chain management, berhubungan dengan jumlah barang yang akan dikirim. Jadi jangan sampai informasinya tertunda sehingga barangnya tidak terkirim. Kemudian risk management ini yang minggu lalu mengenai IT infrastruktur, jangan sampai ada infrastruktur yang tertidur karena kebanyakan beli infrastruktur, jangan sampai ada infrastruktur yang speknya kurang, atau jangan sampai ada infrastruktur yang hilang, tidak tercatat. Maka ada manajemen sumber daya atau resource management. Yang keempat, risk management, ini sudah kita bahas di awal. Suatu perusahaan itu tidak boleh hanya memikirkan bisnis, juga memikirkan apa resiko yang harus mereka bayar. Jika mereka mampu membayarnya atau mampu mengolahnya, maka akan ada profit sebagai imbalannya. Yang terakhir adalah performance management. Di sini, kalau kita monitoring apakah informasi tersebut sistemnya sudah memberikan hasil yang sesuai, apakah kinerjanya tidak dipengaruhi oleh beban pengguna, apakah kinerjanya tidak dipengaruhi oleh bandwidth, apakah kinerjanya tidak dipengaruhi oleh biaya. Nah, kita lihat apa yang bisa mempengaruhi kinerja. Jangan sampai karena terlalu banyak orang yang pakai, sistemnya tidak bisa jalan karena kewalahan menangani beberapa permintaan. Berarti sistemnya tergantung kepada beban pengguna. Jangan sampai sistem tergantung kepada jam, pada jam-jam tertentu mati. Jangan sampai sistem tergantung kepada infrastruktur. Saat infrastrukturnya tidak memungkinkan, mungkin karena beban yang diseringkan, maka kinerjanya berkurang. Tidak ada backup, misalkan sistemnya jadi terganggu karena ada masalah tidak ada backup, atau backup yang terlalu sering, itu mengganggu juga. Nah, 5 ini merupakan pilar-pilar dalam IT governance. Sebutnya pilar-pilar kalau di dalam bahasa Indonesia.
kalau di dalam bahasa Inggris merupakan suatu core-nya, inti dari IT governance. Apa saja isinya? Biasanya yang diisi dari suatu bagian ini berupa bagian-bagian yang akan dibahas. Misalnya kalau strategi alignment itu adanya suatu koneksi antara bisnis dengan IT plan, ada linking, menentukan dan menetapkan, memelihara bagaimana suatu nilai IT atau informasi IT yang mereka pilih, melainkan arti operasi. Dan ini merupakan semua bagian dari strategic alignment. Best practice-nya atau kiat-kiat terbaiknya itu supaya strategic alignment jalan apa saja. Misalkan harus ada integrasi, pendekatan integrasi antara bisnis dengan IT strategi. Seperti saya ceritakan tadi, jangan sampai strategi kemana, IT-nya kemana. Strateginya butuh data kompetitor, seorang IT-nya sibuk mengerjakan yang namanya ERP, yang tidak berhubungan dengan kompetitor. Orang IT-nya sibuk mengerjakan hutang-hutang, hutang-hutang dari perusahaan. Berapakah hutang-hutang yang harus dibayar? Lupa melihat bahwa yang bisnis membutuhkan data yang kompetitor, jadi tidak align. Pada waktu yang bersamaan, bisnis dengan orang-orang IT manajemen kita mengerjakan hal yang berbeda, berarti tidak terintegrasi. Pas saat dibutuhkan datanya, orang bisnis tidak bisa kasih data, orang strategi IT juga tidak bisa kasih data, berarti tidak terintegrasi juga. Nah, ini best practice berarti harus mengintegrasikan. Best practice merupakan nasihat kepada setiap perusahaan. So, kalau dikerjakan, maka hasilnya akan menghasilkan keuntungan. Itu disebut dengan best practice. Nah, ini silakan nanti baca sendiri ya. Saya memberikan catatan dari setiap komponen ini ada bagiannya dan ada bagian best practice-nya. Ya, nanti ada best practice untuk value delivery. Silakan baca apa sih value delivery itu, best practice-nya. Bagaimana kita supaya informasi jangan sampai hilang, jangan sampai kualitasnya berkurang, jangan sampai kecepatannya berkurang, jangan sampai informasi tidak dapat keluar. Nah, itu best practice-nya bagaimana. Bagaimana yang harus dikerjakan di dalam suatu pengiriman informasi. Jadi value itu merupakan informasi yang sesuai dengan kualitas, maka disebut dengan value. Jadi kalau disebut value delivery berarti mengantarkan informasi yang sesuai dengan kualitas yang diminta. Ada beberapa perusahaan yang tidak membutuhkan informasi yang cepat, mereka nggak butuh, tapi akurat mereka butuhkan. Karena informasi yang terlalu banyak juga membingungkan dalam mengambil keputusan, nggak boleh terlalu banyak ya. Harus yang tepat. Big data kalau belum kita ekstrak tidak akan jadi informasi berguna, tidak akan jadi knowledge, tidak akan jadi wisdom. Kalau misalkan big data tersebut kita tidak ekstrak. Yang berikutnya risk management, dan risk management nanti saya serahkan untuk baca sendiri apa saja ya di situ. Di sini best practice kalau kita lihat ada yang sebut dengan ROI, return of investment. Jadi kalau kita mengukur berapa sih keuntungan yang diperoleh, return of investment-nya berapa, kemudian modalnya, total cost ownership-nya berapa, nilai aset dari value-nya berapa, NOV itu nilai aset dari value, net of value asset. Total cost ownership itu berarti uang yang dikeluarkan itu berapa, sudah berapa banyak yang dikeluarkan buat fasilitas IT. Sedangkan return of investment itu keuntungan yang dinilai menjadi uang dalam waktu tertentu dibandingkan dengan total cost ownership yang dikeluarkan. Oke, ini nanti silakan baca best practice apa saja supaya mengelola perusahaan dengan baik. Oke. Ada yang mau tanyakan? Mungkin sampai di sini sebelum saya masuk ke IT governance ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau di S2 ini jadi satu mata kuliah khusus. Kalau di S1 mungkin saya ceritakan intinya saja. Oke, Yomi, ya, selamat datang, baru masuk Yomi. Ada yang menanyakan? Kalau belum mungkin saya lanjutkan ya. Ya. IT governance framework, mungkin kata framework masih ingat dengan Enterprise Architect Framework, yaitu TOGAF. TOGAF, Zahman, mungkin masih ingat ya. Saya tidak ceritakan TOGAF dengan detail,
Tapi kalau mau lihat detailnya nanti saya berikan materinya. Karena nanti TOGAP akan diajarkan untuk mata kuliah Enterprise Architect. Karena kita manajemen informasi itu tidak hanya mengolah informasinya dan mengolah berdasarkan bagian-bagian dari kerangka, tapi tidak mengajarkan bagaimana membuat kerangka TOGAP. Kerangka TOGAP itu ada beberapa fase. Fase tengahnya adalah requirement management. Itu tidak saya ajarkan dengan detail, tapi nanti kalau mau saya berikan filenya mengenai TOGAP dan Sahman mungkin ya. Nah, sedangkan IT Governance Framework ini akan saya bahas di minggu depan. Jadi minggu depan saya akan ceritakan yang disebut namanya COBIT. COBIT singkatan Control Objective IT. Jadi sasaran kontrol dari IT, kita akan pelajari yang namanya kontrol-kontrol di dalam IT. Apa saja sih cara mengendalikan sistem informasi, kontrolnya apa? Kalau ada kontrolnya, apa sensornya? Siapa yang monitoring? Itu ada di ilmunya kontrol dari IT. Nah, ini minggu depan akan saya ajarkan yang disebut dengan COBIT. Mulai dari COBIT 4 mungkin, tidak dari COBIT 2 dan 3, mungkin dari 4, COBIT 5, dan COBIT 2019. Intinya kontrol framework itu kenapa namanya framework? Kerangka kerja tujuannya supaya jangan terlewatkan, supaya jangan lupa, supaya tetap detail. Jadi kalau kita tanpa kerangka kerja, kita nggak punya checklist untuk mengetahui apa saja yang harus kita bahas. Jadi namanya kerangka kerja itu merupakan kumpulan dari suatu bagian-bagian atau checklist yang harus kita kerjakan. COBIT sendiri di sini ada 4 bagian, ini adalah COBIT 4 ya, yaitu yang disebut dengan setoran kontrol yang namanya Plan and Organization. Di sini mengatur bagaimana merencanakan dan mengorganisasikan suatu IT sampai kepada manusianya yang mengolah IT. Kemudian acquire and implement. Acquire itu adalah mengelola sampai membuat suatu sistem. Jadi mulai dari bertanya kebutuhan stakeholder sampai membuat sistem. Oke, selamat datang Selvi, selamat bergabung. Kemudian ada deliver and support. Ini proses-proses untuk melakukan layanan. Bagaimana kita melayani, bagaimana sistem tersebut digunakan, diimplementasikan. Pasti ada komplain, itu kita perbaiki. Pasti juga ada kekurangan pada saat kita melayani, kita perbaiki. Nah, kemudian ada monitor and evaluation. Di sini kita mengamati semua perjalanan dari layanan dan juga mengamati mulai dari awal pembuatan sampai akhir apakah sesuai atau tidak sesuai. Itu ada di monitor and evaluation. Jadi misalkan kalau kita ingin mengontrol sistem keamanan, kita tinggal pilih bagian perencanaan yang berhubungan dengan security mungkin, kemudian proses pembuatan dari requirement, dari delivery sendiri bagaimana melayani security-nya pakai standar apa, dan kita monitoring. Nah, itu seperti itu ya. Jadi COBIT di sini ada 4. Nah, semuanya itu berhubungan dengan ilmu IT resources. Di sini dari governance sendiri, yang paling banyak berhubungan dengan bagian ini adalah IT resources. Masing-masing kontrol objektif itu ada bagian-bagiannya. Misalkan plan acquisition itu ada 10 bagian. Nah, pokoknya ini akan kita bahas nantilah pada saat minggu depan. Jadi bagian apa saja, dan juga saya akan berikan file Excel supaya memudahkan. Karena kalau nggak pakai file Excel, lupa, ini banyak sekali. Banyak sekali kontrol objektif dari masing-masing domain. Jadi plan acquisition kita sebut sebagai domain kontrol, sedangkan PO1 kita sebut sebagai kontrol objektif atau sasaran kontrol. Ini banyak juga dikerjakan di mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2, karena COBIT merupakan satu pengolahan atau kerangka kerja yang paling sederhana dan paling lengkap. Mungkin kalau dibandingkan dengan alat, COBIT itu seperti kunci Inggris, banyak fungsinya. Ya, banyak fungsinya, meskipun beberapa kerangka kerja lebih detail di bagian tertentu lebih spesifik, tapi COBIT mungkin seperti kunci Inggrisnya. Ya, bisa digunakan untuk beberapa kegunaan. Ini minggu depan akan saya ajarkan. Hari ini saya akan mengajarkan teorinya mengenai governance. Minggu depan saya ajarkan mengenai kerangka kerja COBIT-nya. Untuk
melakukan penerapan di dalam suatu sistem, maka biasanya yang namanya IT governance ini berbenturan dengan budaya. Kebiasaan dari orang, kebiasaan dari sistem. Sistem juga punya habit. Misalkan apakah sistem tersebut melakukan verifikasi, validasi, mengakumulasikan informasi, pengirimannya otomatis atau tidak otomatis, apakah sistem tersebut membuat log atau tidak membuat log. Jadi setiap data ada log catatan untuk audit misalkan atau tidak, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, itu sebutnya habit dari suatu sistem maupun habit dari penggunanya. Biasanya orang manajemen informasi atau orang informasi itu mempelajari yang namanya habit dari sistem. Struktur, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menugaskan, kemudian juga kita berbenturan dengan metrik dan reward. Kita harus bisa mengolah bagaimana kinerjanya. Metrik itu adalah variabel kinerja. Apakah sudah sesuai kinerjanya atau belum. Ada beberapa metode atau tool untuk melihat bagaimana kinerja tersebut teramati. Ya, juga berhubungan dengan sumber daya yang lain di dalam suatu perusahaan. Ini adalah strategi alignment. Secara detail ini contohnya ya cukup detail ya. Ini diceritakan strukturnya terdiri dari strateginya apa yang dipergunakan, kemudian internal ekonominya itu siapa saja, bagaimana proses keuangannya. Ini biasanya perancangan dari suatu governance yang ada di dalam suatu perusahaan. Ya mungkin kalau di S1 jarang ada yang bercerita tentang ini ya, ini merupakan contoh perancangan suatu governance di lapangan. Ini diambil dari suatu perusahaan IT yang ada di Singapura, namanya adalah perusahaan Honeywell. Mereka merancang seperti ini. Jadi ada bagian strukturnya, siapa saja yang terlibat untuk dewan eksekutifnya siapa, bagian pengembangan siapa, operasional itu siapa saja, dan bagian pengelola tata kelola siapa aja. Kemudian dari pengeluaran internal ekonomi, bagaimana cara keuangannya, metode dan toolnya itu untuk mengevaluasi, misalkan strategi, kita pakai balance scorecard atau COVID misalkan. Untuk pengembangan, kita gunakan yang namanya business case discipline, jadi ilmunya dari business case. Mungkin nanti ini akan dibahas di materi lain, business case. Untuk tool operasi, kita gunakan service level agreement, yaitu kesepakatan dari suatu layanan, mau sampai tingkat mana layanan tersebut, bagaimana kualitasnya, itu ditetapkan di service level agreement. Sebagai contoh, saya berikan contoh, jika perusahaan listrik itu service level agreement-nya tidak akan mati, jalur utama dalam waktu setahun itu minimal mereka menjanjikan 2 kali mati, maka harus dipenuhi. Jika sampai melebihi 2 kali mati, berarti sudah melanggar service level agreement. Tata kelolanya mulai dari risiko, compliant, kepatuhan kepada standar, kepatuhan kepada hukum, maturity assessment. Dalam COVID ada yang disebut dengan maturity assessment, yaitu kesiapan-kesiapan dari IT yang dinyatakan dengan bukti-bukti yang jelas. Misalkan kesiapan mulai dari kesiapan yang sangat membutuhkan IT, sampai hanya kesiapan yang mungkin hanya suatu waktu membutuhkan IT. Ini tingkat kesiapan yang kita sebut dengan maturity assessment. Metrik dan reward, untuk finansial kita ukur berdasarkan apa variabel ukurnya, misalkan menggunakan annual growth misalkan ya. Untuk rewardnya misalkan kita gunakan insentif. Sedangkan budaya, kita pendekatannya menggunakan hierarki secara bertingkat. Jadi disesuaikan dengan tingkatannya untuk mengganti dan mengubah budaya yang baik. Pendekatan secara berhati-hati ya. Ini adalah budaya. Untuk value delivery, ini ada beberapa cara lagi. Di sini misalkan bagaimana sih cara menghitung value delivery? Metodenya kita menggunakan COVID. Bisa juga menggunakan ITIL, IT Infrastructure Library. Bisa juga menggunakan SAP. Pengembangannya bisa menggunakan di sini adalah Batch Project Management, kemudian ada CICMMI,
Silakan lihat di Google, di Wikipedia, apa sih yang disebut dengan CMMI buat mengembangkan supaya kualitas dari informasi sesuai. Ada juga Enterprise Architect, ada Teamplay. Teamplay ini cukup terkenal ya, dari IBM untuk menerapkan namanya value delivery. Cara mengelolanya bisa menggunakan COVID, SAP, dan atau menggunakan term of engagement. Apa itu term of engagement juga sama, silahkan cari ya, supaya mahasiswa mencari dan lebih semangat, ya coba cari sendiri apa sih disebut term of engagement, CMMI ya. Di S1 CMMI itu dijadikan tugas akhir tetapi tidak diajarkan secara langsung karena ini materi S2. CMMI merupakan proses untuk membuat supaya informasi bersifat konsisten dengan menerapkan beberapa sumber daya yang harus ada dan harus terpelihara. Itu CMMI. Oke, saya lanjut di sini. Jadi bagi mahasiswa yang baru masuk di sini, yang namanya A3 Governance itu merupakan pekerjaan dari tingkat-tingkat top manajemen. Ya, saya berharap mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kelas ini ada yang jadi CEO, ada yang jadi CEO. CEO itu adalah orang yang punya pengalaman lebih tinggi dari IT manager. Dia punya jaringannya yang bagus, dia mengerti pemahaman apa kebutuhan dari stakeholder, dia tahu keinginan dari owner yang punya uang, dia tahu keinginan dari para pemilik saham, dan bisa membuat selalu bisa bersaing dengan kompetitornya. Jadi orang CEO itu penting di sini. Nah, pekerjaannya kita sebut dengan IT governance. Tentunya karena levelnya lebih tinggi, dia sudah tidak lagi bekerja di bidang operasional, tapi sudah bekerja di bidang strategis. Beberapa kunci praktisnya di sini adalah tingkatannya harus di bagian yang tinggi ya, Executive Business Level Steering Committee, CEO atau CEO di sini. Harus memiliki tanggung jawab dan peranan yang jelas. Mereka harus bisa mengatakan apa dan bagaimana kepada orang bisnis, supaya mereka tahu bagaimana cara mengerjakan, membuat kemana arahan dari suatu perusahaan. Mereka tahu ya, di sisi model internal ekonomi model atau model pembayaran atau dukungan keuangan secara finansial, mereka tahu namanya supply demand balancing, kesetimbangan antara supply dan demand. Mereka tahu ya bagaimana proses-proses yang berhubungan dengan chargeback, yaitu bagaimana membuat supaya para konsumen kembali ya. Ada beberapa keuntungan yang dibayarkan kepada konsumen. Mereka juga tahu bagaimana kerangka kerja best practice di sini. Jadi orang yang kerja di sini orang-orang yang punya pengalaman, mereka tahu praktik terbaik atau best practice itu bagaimana sih kalau mengelola misalkan BUMN. Jadi jangan aneh misalkan kenapa BUMN digantikan oleh Pak Ahok ya, mungkin Pak Ahok merupakan orang yang punya best practice, tahu bagaimana best practice tersebut. Biasanya kita menerjemahkan best practice dengan kata yang mudah, yaitu kiat-kiat. Apa sih kiat-kiatnya supaya tetap bertahan ya? Mungkin beberapa orang yang tingkatnya CEO sama CEO sudah mengerti bagaimana kiat-kiatnya best practice harus dikelola untuk BUMN. Ada yang bekerja di bidang UMKM, mereka sangat berpengalaman di bidang UMKM. Ada yang bekerja di fintech, beberapa orang informasi banyak yang menjadi CEO di fintech, financial technology, karena mereka punya kiat-kiat atau punya best practice yang bisa mereka unggulkan supaya fintech tersebut berhasil. Salah satunya adalah wakil gubernur dari Bank Indonesia, itu seorang ibu, seorang wanita, dia mengelola yang namanya QR Code Indonesia, namanya KRIS atau QR Code Indonesia ya. QR Code atau untuk Indonesia ini bisa digunakan untuk membantu proses pembayaran yang tidak berupa cash. Itu sudah dikerjakan oleh Bank Indonesia. Mereka punya kiat-kiat itu bisa membantu, karena masalah Indonesia itu adalah masalah uang kecil. Kita punya uang kecil yang terlalu besar. Misalkan kalau kita naik angkot, ya, kita nggak bisa bayar
2.150 nggak bisa. Minimal kita bayar 2.500. Dari Unicom sampai BIP kita bayar Rp5.000. Kita nggak bisa bayar 2.500 karena pecahan uang kecil kita itu terlalu besar. Biasanya negara-negara berkembang itu masalahnya ada di pecahan uang terkecil. Kalau dilihat di Inggris, uang terkecilnya itu adalah 0,1 pound sterling. Uang terbesarnya adalah 20 pound sterling. Ya sekitar 20 pound sterling, 20 pound. Jadi antara uang besar dan uang terkecilnya itu dekat. Tapi di Indonesia dengan di Thailand kita bisa lihat uang terkecilnya 500, uang terbesarnya 100.000, jauh sekali. Di Thailand juga sama, uang terkecilnya adalah 10 atau 5 baht, ya. Saya lupa 10 atau 5 baht, uang terbesarnya sampai 10.000 baht. Ya. Jadi betul sekali perbedaannya. Nah, jadi salah satu yang dikerjakan oleh Bank Indonesia, mereka punya best practice bagaimana supaya masalah uang kembalian tidak menjadi masalah menggunakan QR code. Ya. Itu salah satu kiat-kiatnya. Ya, kalau kita rangkum, pertama, yang namanya IT governance harus tahu stakeholder. Yang kedua, dikerjakan berdasarkan kerangka kerja, berdasarkan teori dan pengalaman. Yang keempat, sesuaikan dengan proses-proses tersebut, sesuaikan dengan kondisi. Kita kembangkan yang namanya KPI. Apa itu KPI? Ada yang tahu KPI? KPI itu adalah Key Performance Indicator. Di dalam perusahaan ada KGI, Key Goal Indicator, ada Key Performance Indicator. Jadi kalau di sini sudah jadi manajer, sudah jadi bos ya, terjadi perusahaan, biasanya mereka diberikan KPI dan KGI yang mereka jadikan sebagai unggulan. KGI itu adalah indikator ada atau tidak ada. Jadi jawaban dari KGI atau Key Goal Indicator adalah sudah ada atau belum ada atau belum dikerjakan. Sedangkan KPI itu berhubungan dengan presentasenya. Jadi kalau sudah dikerjakan, berapa persen yang dikerjakan. Jadi ada KGI, ada KPI. Itu setiap perusahaan terserah. Kalau dalam mengerjakan sistem informasinya, dalam mengerjakan proyeknya mau pakai KGI atau KPI. Misalkan mereka mencanangkan suatu program, nah KGI-nya apa, ada yang tidak adanya apa, KPI-nya seberapa persen sudah ada, nah itu KPI. Nah ini salah satu contohnya. Menerapkan otomatisasi, leverage automation. Jadi hampir semuanya otomatis. Mereka punya otomatisasi untuk mencegah terjadinya segregation of duty. Tahu ya segregation of duty? Jangan sampai ada orang yang bisa menguasai semua sistem dari hulu sampai hilir. Mereka punya otomatisasi membuat laporan. Mereka punya otomatisasi membuat logbook untuk proses audit. Sehingga tahu siapa saja yang mengubah sistem, mengubah data, ketahuan. Mereka punya otomatisasi untuk memberikan laporan jika terjadi masalah pelanggaran risiko atau pelanggaran kepada hukum. Otomatisasi menggunakan informasi dikirimkan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat ya, macam-macam lah otomatisasi itu ya. Sehingga yang namanya tata kelola itu mengelola supaya perusahaan menjadi langgeng. Masalah di luar boleh berganti, tetapi dia tetap langgeng. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Saya terlalu cepat kali ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan memberi, silakan langsung bertanya saja. Silakan buka mikrofonnya. Ya, mau bertanya mengenai audit IT, internal audit. Iya, Saya mau bertanya kalau dalam satu perusahaan, siapa saja yang bisa menjalankan audit itu? Dan aspek-aspek saja yang dia akan melihat atau bekerja dalam audit itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini biasanya ada di mata kuliah namanya IT Assurance. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang jadi internal audit? Biasanya yang jadi internal audit itu adalah orang-orang yang sudah menguasai perusahaan atau orang yang diajarkan menguasai perusahaan. Misalkan
bekas dari atau mantan dari direktur, sudah berpuluh-puluh tahun setelah dia jadi direktur, dia punya jabatan sebagai internal audit. Karena kalau orang yang baru masuk susah untuk mengetahui peranan dari internal audit, walaupun diajari. Nah, di dalam internal audit itu, dalam IT assurance, itu ada quality control, ada quality assurance. Quality assurance itu adalah yang menjamin, memberikan suasana yang kekeluargaan, mengajari orang, itu ada quality assurance. Jadi membuat suatu wadah untuk melakukan asuransi kualitas, jaminan kualitas. Nah, orang internal audit itu yang menjadi bagian dari quality assurance. Dia yang membuat wadahnya, mengajari orang, kemudian menceritakan, membuat jembatan antara setiap departemen supaya tahu apa yang disebut dengan penjaminan mutu. Ada juga quality control. Quality control pekerjaannya itu hanya mengchecklist bagaimana kualitas apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan. Nah, biasanya di sini internal audit itu adalah orang-orang yang mempelajari mengenai audit sistem informasi dan audit dari finansial, itu yang mengajari bawahannya. Jadi mereka nah, sedangkan quality control itu biasanya adalah external auditor. Tetapi ada uniknya di sini antara internal sama external auditor untuk bidang sistem informasi, mereka saling bekerja sama. Jadi tidak seperti finansial, kalau menemukan suatu eviden itu menjadi heboh, jadi suatu pelanggaran hukum. Tidak. Kalau di bagian audit kita menemukan suatu eviden, maka eviden itu bisa digunakan buat membantu mengatasi gap analisis, mengatasi gap. Jadi antara internal sama external auditor saling berkawan. Berbeda kalau yang datangnya orang financial auditor, mungkin mereka agak takut. Kalau datang BPK, mereka takut datangnya. Apalagi yang datangnya bagian dari OJS, misalkan mereka takut. OJK mereka akan takut. Tapi kalau yang datangnya orang internal auditor, orang sistem informasi, namanya AS auditor, mereka senang karena itu kawan kita. Internal auditor akan menceritakan standar apa yang sudah dikerjakan. Misalkan kalau di universitas itu ada standar 38500 sedang dikerjakan, kemudian external auditor itu akan memeriksa benar tidak standarnya sudah dikerjakan, gitu ya. Jadi sekali lagi internal auditor itu harus orang yang sudah mengerti secara kualitas, juga orang yang mengerti bisnisnya dikerjakan. Jadi biasanya kalau auditor itu ada minimal ada 2 orang, satu mantan dari direktur, yang kedua orang bagian dari bagian dari auditornya, seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang kurang. Kalau mau tanya lagi, Mumbere, silakan. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Yang paling bahaya kalau internal auditor tersebut tidak mengerti. Jadi dia mengerjakan pekerjaan QC, quality control. Kerjanya cuma checklist. Ada nggak atau tidak ada. Tapi dia tidak mau membangun dunianya atau wadah dari kekeluargaan untuk quality control. Jadi kalau dia cuma kerjanya quality control, cuma mau ngecek-ngecek, tapi nggak pernah kasih sosialisasi, nggak pernah membangun tim, tidak pernah mengajari mengenai standar, itu pekerjaan internal auditor yang salah. Saya banyak pekerjaan mengkoreksi beberapa internal auditor, mereka nggak ngerti ilmu auditor, mereka bukan mengajarkan QC, mereka mengajarkan QA. Sebalik, mereka tidak mengajarkan QA, mereka mengajarkan QC, cuma checklist. Tapi tidak mau mengajari bagaimana sih namanya pekerjaan best practice yang baik seperti apa. Mereka jarang sekali presentasi, jarang sekali mengundang diskusi. Kerja cuma checklist dan marah-marahin orang. Nah, itu adalah internal auditor yang salah, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini kalau ada yang mau jadi external auditor, itu gelarnya CISA. Saya ngambil CISA itu seperti kursus ya. Waktu itu saya di Inggris tahun 2008-2009. Itu kursusnya sekitar 3 bulan. Kemudian September kita ikutan testing secara online. Setelah online dapat kata lulus. Setelah lulus itu harus memberikan pengalaman kerja selama 5 tahun dan 100 SKS bidang IT. Nah, setelah dapat 3 syarat tersebut, SKS dengan
pengalaman saya mendapatkan gelar CISA. Nah, CISA itu digunakan buat mengaudit sebagai external auditor. Tapi bukan buat mengajar, jadi kalau mengajar lain lagi. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Kasih. Ada lagi mau bertanya? Jadi di sini kalau ada yang jadi auditor, ingat sistem informasi audit itu tidak sama dengan finansial. Kita ujung-ujungnya harus kasih rekomendasi memperbaiki sistem. Jadi kita harus yang mengecek, tapi juga kita harus memberikan saran. Maka internal auditor biasanya kalau ada bagusnya seorang enterprise architect. Kalau dia enterprise architect, dia mengerti bagaimana cara membuat perusahaan. Jadi di sini kalau kita lihat yang namanya tata kelola yang baik, kata good ya, good corporate government, good university government, apalagi semua kata good, itu berhubungan dengan manusia, organisasi, dan teknologi. Manusianya harus bertanggung jawab dan baik, dan tahu bagaimana cara mengerjakan best practice. Organisasinya juga harus terpimpin dengan baik, jangan sampai terlalu lebar, jangan sampai bagian middle manajemennya terlalu banyak, nanti bawahannya repot, mau tanggung jawab kepada siapa, tugas-tugasnya terlalu banyak. Jangan sampai middle manajemen terlalu banyak, harus sesuai lah. Dan teknologi, mau pakai teknologi apa? Jadi namanya good corporate government, good university government, kita lihat mana yang harus kita kelola, kita seimbangkan. Jangan sampai teknologi sudah bagus, organisasi sudah bagus, manusianya skillnya kurang. Mereka tidak mengerti bagaimana cara masukkan data, tidak mengerti bahwa data harus cepat-cepat dimasukkan, mereka malah menumpuk data, tidak mengerti jangan sampai data yang masukkan banyak, tetapi pada saat dibutuhkan data nggak bisa diambil. Nah itu kita mengajari manusianya, organisasi, dan teknologi. Ini contoh dari proses menerapkan IT governance ya. Tidak bisa tiba-tiba, harus pelan-pelan kita terapkan ya. Dari tahun pertama sampai ke tahun keberapa, ada chain manajemennya, jangan sampai orang-orang kaget, tiba-tiba diganti tata caranya gitu. Contoh sekarang pada saat PPKM, tidak aneh banyak perusahaan yang tidak mau tutup. Ya karena mereka belum tahu bagaimana cara mengelola pada saat tutup. Tidak aneh ada beberapa perusahaan yang bukan perusahaan yang kritikal, itu tetap buka. Mereka bingung kalau mereka sifatnya banyak buruh, buruhnya disuruh ditaruh di rumah, produknya nggak ada yang bekerja, bagaimana caranya? Tidak semua bisa langsung pindah ke online bisnis, tidak semuanya ya. Apakah mereka lebih baik jadi importir saja, mereka mem-PHK-kan buruh? Ya, kasihan. Jadi pada PPKM itu tata kelola yang bersifat. Di PPKM ini banyak sekali yang mengambil penelitian. Gimana sih caranya membuat supaya perusahaan bisa tetap tumbuh tanpa harus melakukan PHK. Kita tidak bisa mengelola perusahaan dengan mudah. Ya, salah satunya menggunakan IT governance, menggunakan teknologi IT. Ada beberapa perusahaan yang menyewakan alatnya ke beberapa buruhnya supaya mereka bisa bekerja di rumah, tidak perlu ke kantor, alatnya dipinjamkan, nanti laporannya menggunakan sistem. Ya, ada juga yang seperti itu. Ada juga perusahaan yang sama sekali tidak bisa karena alatnya berat, nggak bisa dipindahkan begitu saja. Jadi masalah pandemi itu merupakan masalah tantangan untuk IT governance. Bagaimana mengelola perusahaan, mempermanfaatkan benar-benar maksimum, bahkan optimum dari suatu IT. Oke, hari ini mungkin sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan bahas mengenai kerangka kerja ya. COVID itu seperti apa sih COVID, cara pakainya. Saya juga ajarkan Excel-nya, bagaimana cara pakai Excel buat COVID. Apakah COVID harus semuanya diambil atau tidak? Nah, minggu depan lah. Saya stop dulu. Kalau ada yang ingin berdiskusi, silahkan saya buka lagi diskusi. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang menceritakan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih tadi sudah ada yang pagi-pagi hadir. Sekar tadi datang pagi sekali, terima kasih. Harnum juga terima kasih. Sebelumnya tolong dipasang videonya. Saya mau capture. Silakan. Tolong dipasang. Saya hitung ya. 1, 2,
Oh, ada yang baru pasang video. Sebentar, ulangi lagi. Ada yang baru pasang video. Sebentar. Rehan baru muncul. Sebentar ya. Saya ulangi lagi tadi Rehan nggak kepotong. 1, 2, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup saja ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, sama-sama. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.